go, come on, kita mau jalan. Let's go, yuhu. Hai kamu semua, hai teman-teman semua, hai kakak-kakak dorang semua, yang dimanapun kalian berada, di Papua, dimanapun, di Jakarta, dimanapun kalian berada. Jadi sekarang Eja Sudito, tapi keadaannya di Jakarta lagi hujan guys. Jadi kita jalannya agak sedikit pelan-pelan, tapi semoga aja sampai di sana nggak macet dan bisa keburu waktunya sebelum jamnya ya teman-teman. Doain terus, pokoknya jangan di skip, pokoknya jangan lupa like, comment, dan subscribe yang tombol merah di bawah itu ya guys. See you, bye, God bless you. Hai teman-teman, aku belum nyampe juga nih, macet banget, sampai udah bosen. Tapi gak apa-apa, sabar aja, sabar. Ikutin kita terus, oke? Jangan bosen-bosen. Oke? Sip ya. Hai semuanya, aku udah nyampe di pantinya. Jadi ini pantinya aku udah sampai bareng tim aku. Jadi ikutin terus ya, ada mami guys. See you. Guys, jadi aku udah ketemu sama Mami. Say hi Mami. Jadi dikit lagi kita bakal ada yang Q&A, jadi kalian ikutin terus. See you. Makan ya biar berkah, berdoa dulu, jangan makan aja langsung. Guys, aku udah bagiin. Sekarang waktunya mau buka puasa bareng. Yeay. Oke, Selamat teman-teman, makan ayo semuanya. buka puasa bareng, berdoa yang menurut keyakinan masing-masing. Biar jadi berkah atas dukungannya, Terima kasih dan Mami. atas sambutan makanannya. Ayo lah, Mak. Iya, ini kita kan itu tahu sendiri ada orang heboh. Oh, baik benar. Hai guys, balik lagi sama aku Rensa Mirin. Sekarang aku mau question and answer sama Mami Yuli. Hai Mami. Hai, salam, selamat Shalom. datang, selamat berjumpa lagi bersama Rumah Singgah Waria Lansia di Gang Golok, Meruyung Parung Bingung. Oke, Mami kalau boleh tahu rumah singgah ini namanya apa sih? Rumah Singgah Anak Raja. Anak raja itu artinya apa Mami? Artinya tuh ya aku sengaja namain ini karena menurut saya kalau kita karena kayak background kita orang Kristen, Iya. anak raja berarti kita semuanya dianggapnya sama, tidak ada perbedaan. Karena di istilahnya di publik atau di Indonesia ini kan masih banyak sekali perbedaan terhadap profesi kita. Rumah singgah ini udah berapa lama? Berdiri tahun berapa? 2010. Oh, 2010 ya. Sebelum Mami bikin ini apa sih yang menginspirasi Mami sampai buat ini? Sebenarnya sih ini kan didirikan karena ada persoalan. Pada waktu itu kurang lebih 10 sampai 15 tahun yang lalu. Itu banyak sekali komunitas teman-teman waria lansia yang meninggal rata-rata itu diserahkan ke kantor polisi dan polisi kemudian menyerahkan ke rumah sakit RCM dan dikubur massal. Masalahnya karena mereka rata-rata tidak memiliki identitas. Akal persoalannya adalah karena mereka ini kan lari dari rumah itu berpuluh-puluh tahun, jadi kan mereka tidak memiliki identitas. Karena itu akhirnya ketika mereka mengurus BPJS dan lain sebagainya kan tidak bisa diakses. Jadi akhirnya ketika mereka mengalami persoalan yang sangat riskan yang menyangkut kehidupan mereka, terutama ketika mereka sakit ataupun mereka meninggal, ini menjadi persoalan. Akhirnya karena ini sering terjadi, makanya aku berpikir bahwa setumpuran kedua atau 3 kali ada yang meninggal seperti itu atau sakit, aku pikir kenapa sih tempat ini sebenarnya tempat tinggal saya sendiri, tempat rumah sendiri, rumah pribadi. Akhirnya aku pikir kenapa sih gak digunakan aja sebagai shelter atau rumah untuk persinggahan teman-teman. Oh
Oh ya Mami, aku pengen tahu boleh gak di rumah sendiri ini ada berapa orang sih Mami jumlahnya? Sebenarnya sih berdasarkan data kita, database itu dampingan kita ada 831. Tetapi mereka ini tidak semua ada tinggal di dalam karena ini namanya juga shelter itu masih singgah. Jadi mereka ini kebanyakan mobile. Jadi ada beberapa pengurus kurang lebih ada di sini 10 sampai 11 orang yang ada di dalam. Tetapi yang lainnya itu datang dan pergi. Kenapa seperti itu? Karena kita lihat sendiri bahwa tempat kita ini lebih kurang memadai. Terus finansial untuk menunjang kegiatan setiap hari itu juga sangat minim. Persoalannya karena di sini kan rata-rata usia 60 tahun ke atas itu mereka sangat rentan. Di mana kehidupan mereka itu rata-rata yang sering sakit, yang sering istilahnya tidak punya tempat tinggal yang pasti. Jadi kalau kita nampung mereka semua di sini juga menurut saya itu bukan hal yang gampang. Karena bagaimana kemudian kita memang harus sosialisasi dengan lingkungan yang ada. Kemudian kita juga sendiri harus punya persiapan yang cukup istilahnya cukup rumit bahwa persiapan obat-obatan itu harus memang harus ada. Kemudian makan untuk mereka juga harus ada dan memang harus punya finansial untuk kemudian seperti ada darurat seperti mereka kalau tiba-tiba sakit dan dibawa ke sini itu kita juga akan bingung. Mami, ini kan sekarang lagi COVID-19 dan gimana toko-toko semuanya rata-rata tutup. Terus gimana sih Mami menyikapi atau penanganan Mami karena toko-toko tutup dan sehingga nggak bisa beli buat bahan makanan? Sebenarnya sih sebelum acara corona ini ada atau situasi corona ini ada, kami memang sudah mengalami banyak sekali persoalan-persoalan. Yaitu yang paling rentan adalah double stigma. Karena mereka ini waria, mereka juga lansia, mereka juga ada yang oda yang artinya mereka juga yang ada yang hidup dengan AIDS. Dalam konteks bahwa dulu mereka ini kan punya latar belakang mereka pelacur janda. Jadi aku pikir sih sebenarnya sih kebutuhan teman-teman sendiri juga kita nggak bisa bilang pada waktu corona ini mereka membutuhkan, tapi waktu tidak ada corona aja mereka sudah ribet, apalagi dengan ada corona. Tapi aku mencoba membangun komunikasi ini, aku pikir bahwa ini menjadi satu tanggung jawab yang tidak gampang. Tetapi kita juga tidak bisa juga bicara bahwa konteks di negara kita juga kita lihat bahwa ada Undang-Undang Dasar 45 di pasal 27 ayat 1 kan ditulis dengan jelas bahwa tiap-tiap warga negara kan berhak memperoleh kehidupan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Juga kita juga lihat bahwa Undang-Undang HAM nomor 39 tahun 99 juga dikatakan bahwa kelompok-kelompok masyarakat yang rentan artinya harus dipenuhi oleh pemerintah. Tapi ini cuman yang kita dapati bahwa beberapa istilahnya aturan-aturan atau beberapa undang-undang yang dibuat oleh negara ini kemudian tidak berpihak kepada kita. Karena kita juga menyadari situasi seperti ini karena kultur dan budaya di negara kita sangat dominan, di mana agama minoritas sangat berpengaruhi. Jadi aku pikir sih ini persoalan yang cukup gampang karena di dalam situasi seperti ini juga bukan hanya kita mengalami stigma sekarang ini, tapi dari hal-hal yang terjadi setiap hari kita alami bersama teman-teman, yaitu negara dan agama memakai Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74 yang mengatakan bahwa negara hanya mengaku laki dan perempuan. Sehingga hal ini yang membuat sehingga stigma buruk itu tetap melekat pada kita. Jadi aku berpikir bahwa kalau ini kita tidak bisa berupaya untuk kemudian mengevaluasi ini dengan membuat strategi kita sendiri, ini akan teman-teman ini akan istilahnya akan terlantar atau mati perlahan-lahan. Jadi aku pikir bagaimana strategi harus kita buat. Sedangkan langkah yang istilahnya diambil oleh negara atau pemerintah sendiri untuk menangani kelompok-kelompok kami ini juga hampir tidak ada. Kita lihat bahwa ada beberapa ada persentase cukup kecil dan kita lihat bahwa kemudian lewat Kementerian Sosial itu pernah ditangani untuk memberi bantuan nutrisi sama obat-obatan ringan, tapi jumlahnya juga tidak bisa mengcover teman-teman yang jumlahnya sekitar 800 lebih ini. Jadi aku cuma membangun komunikasi dengan menyiasati bahwa kita kan namanya karena saya sendiri punya basic sebagai seorang Kristen, saya kemudian berbicara dengan Romo di gereja atau dengan beberapa pendeta untuk bagaimana kasih yang dipakai orang Kristen itu kemudian bisa diterapkan dalam kehidupan teman-teman. Ya puji Tuhan sih selama beberapa tahun terakhir ini kasih itu bisa dipakai oleh orang-orang gereja yang kemudian mereka dengan sukarela membantu kita dengan mengirim sembako, mereka kirimin trended untuk mengajarkan teman-teman di sini untuk bagaimana teman-teman itu bisa mandiri dengan memberi kegiatan-kegiatan keterampilan jangka pendek atau modus jangka pendek yang sekarang ini ya kita sih bersyukur bahwa kerjasama ini bisa berjalan. Dan dalam situasi corona seperti ini ya hanya yang bisa menolong kita hanya beberapa orang gereja yang punya kasih dengan mengirimkan beras saja kepada kita ya, tetapi daripada nggak ada ya kita terima aja. Oke Mami, terus aku pengen nanya juga nih, karir Mami gimana sih sampai jadi kayak sekarang gitu? Kalau bicara soal karir sih sebenarnya prosesnya itu panjang bukan banyak tapi panjang benar. Karena saya kan juga latar belakang saya juga kan bukan orang asli di Jakarta, saya kan orang dibilang di mana ya orang K atau orang Maluku Tenggara yang kelahiran Papua.
Dimana kedua orang tua saya kan memang mereka kan istilahnya menjabat sebagai seorang guru Katolik di daerah Papua itu di Asmat, dan saya lahir di sana. Dan kemudian proses ini kan berjalan sejak saya dari SD sampai dengan SMA kan tinggal di asrama Katolik. Dan kemudian punya perasaan-perasaan seperti ini tuh ada sejak aku istilahnya kelas 5 SD. Tapi karena tinggal dengan situasi dan kondisi kultur dan daerahnya itu sangat istilah sempit, itu juga kemudian saya tidak coming out di daerah. Saya coming out setelah ada di Jakarta, tetapi itu juga tidak segampang kita membalik telapak tangan karena prosesnya juga tidak gampang karena kondisi keluarga saya yang memang sangat fanatik dengan agama, keluarga saya, kakak dan adik saya yang memang benar-benar mereka sangat rentan dengan fobia dengan situasi hidup seperti sekarang ini. Jadi saya juga melalang buana di Jakarta juga di jalan juga cukup lama, kurang lebih hampir 20 tahun saya juga melalang buana di jalan-jalan. Menjadi sampai cepat juga menjadi PSK. Tapi proses yang kemudian membuat saya ini kemudian kembali adalah saya kemudian mendapatkan diri dengan semua kerja Katolik yang kemudian memberi nilai-nilai kehidupan agar saya keluar dari lingkaran kepahitan seperti itu. Dan puji Tuhan kemudian salah satu langkah yang dilakukan oleh saya adalah Romo menganjurkan untuk saya harus memang bisa kembali, tetapi kemudian didorong untuk saya bisa mengatur jenjang pendidikan. Dan saya mulai kuliah lagi dari S1, S2 sampai bahkan sekarang lagi melanjutkan studi di S3 dengan harapan bahwa ini bisa menjadi satu motivasi untuk memberi masukan kepada semua teman-teman komunitas waria khususnya agar dengan pendidikan itu teman-teman tidak akan berubah karena public speaking-nya dan sosialisasinya dan segalanya itu akan berubah. Mami, karir Mami ini kan tentunya Mami tuh benar-benar kerja keras banget kan. Nah, Mami kasih tips dong buat anak-anak muda sekarang biar mereka bisa sama kayak Mami yang bisa kerja keras juga dalam pendidikan, terus bisa saling berbagi, menghargai satu sama lain. Mami itu gimana? Penting yang paling mendasar adalah bagaimana kemudian sebenarnya sih yang kita pakai sebagai tolak ukur itu memang pendidikan dari keluarga sendiri. Di mana dasar iman kita itu memang harus ditanamkan sejak kita kecil. Jadi sekalipun misalnya aku sekarang ini bisa dikenal sebagai seorang waria, bahkan aku sekarang kan menjabat sebagai ketua waria Indonesia se-Indonesia. Aku juga pernah hidup di jalan, tapi untuk melakukan hal-hal seperti misalnya contoh merokok atau minum minuman mabok atau pergi ke diskotik, aku agak aku menjaga-jagain karena memang ajaran-ajaran diterapkan oleh keluarga seperti itu. Tetapi akhirnya ini kemudian kita rasakan sekarang bahwa apa yang dilakukan oleh keluarga kita atau dididik oleh orang tua saya itu kemudian berguna. Karena akhirnya kesini dampaknya ya, dulu aku punya teman-teman seperti ada beberapa di sini yang dulu waktu di Taman Lawang itu mereka bisa naik mobil 10 sampai 15 kali semalam itu, dan sedangkan aku sendiri waktu itu naik motor aja belum tentu 2 bulan sekali itu. Kemudian sekarang ini mereka juga akhirnya hidupnya kembali ke rumah singgah ini. Jadi aku pikir yang paling penting adalah bagaimana kemauan keras kita, pertama dasar iman kita juga harus kita kuat, kemudian bagaimana kita mendekatkan diri dengan istilahnya kepercayaan kita, misalnya karena saya di Katolik, saya di Kristen, saya memang harus mendekatkan diri dengan kelompok gereja, harus mendekatkan diri dengan lingkungan gereja. Walaupun misalnya contoh kelakuan kita seperti ini, tapi kemudian kita lihat bahwa kita juga bisa berguna bagi orang lain. Tapi ini diterapkan, kita butuh mentor. Jadi mentor itu juga harus orang-orang yang memang punya kasih. Jadi saya pikir pas bagi saya, misalnya karena saya Katolik, saya punya mentor itu Romo. Romo lah yang kemudian mengajarkan bagaimana merubah perilaku hidup itu. Sehingga ya kita bersyukur ya, karena cinta kasih kita orang Kristen atau orang Katolik itu yang membuat sehingga sampai sekarang aku bisa bertahan dan bisa terkenal di mana-mana, sampai bahkan saya juga pernah diundang sampai ke beberapa negara internasional di Eropa, yaitu di Prancis dan lain-lain. Dan kemudian aku bisa menyuarakan isu tentang transpuan di Indonesia. Jadi aku pikir sih yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita bisa merubah perilaku kita dari hal yang paling kecil dulu. Bagaimana kita bisa mandiri untuk hidup dalam lingkungan yang paling kecil, bagaimana kita bisa menjaga sikap, dan hal ini yang kemudian menjadi dasar ke depan itu kita kemudian bisa berkembang. Jadi kalau dipikir ya perbandingannya sangat besar. Kalau kita lihat bahwa di Jakarta sendiri teman-teman komunitas waria yang pintar, yang kaya juga sangat banyak. Tetapi kenapa sampai dari tahun 2005 sampai sekarang aku masih tetap bertahan menjadi ketua waria Indonesia yang belum diganti? Aku juga nggak tahu seperti apa, tapi aku pikir karena itu tadi, karena kita punya nilai apa sih kasih kita itu yang membuat sehingga kita bisa mengalahkan segala-galanya. Jadi kita berharap bahwa ini juga tidak akan tertopang dengan kalau kita tidak punya edukasi yang baik. Jadi setelah aku mencoba mengencang pendidikan S1, kemudian S2, itu saya juga mulai terkenal di mana-mana, orang udah dipanggil jadi pembicara di sana sini, dan pundi-pundi itu juga benar-benar bisa mengalir ya kepada diri saya, dan dampaknya teman-teman juga seperti itu. Jadi dari hasil
saya ini bisa mengejar edukasi yang cukup. Sekarang sih mudah-mudahan banyak teman-teman juga yang mulai mengikuti, kurang lebih ada 300 sampai 400 waria muda yang sudah mulai ikut untuk edukasi itu. Dan aku pikir edukasi itu sangat penting. Setelah itu bagaimana kemudian kita bisa belajar untuk public speaking, komunikasi dan lain-lain, itu akan mengikuti dengan sendirinya. Jadi pada dasar yang penting itu kita itu mau dan niat untuk menjadi orang baik itu, atau prinsip saya seperti ini. Kalau saya bisa berguna bagi banyak orang, kenapa tidak akan saya lakukan? Itulah kira-kira beberapa moto yang saya dapatkan dari rombongan gereja, bahwa yang penting kamu bisa berguna bagi banyak orang, orang banyak akan mendoakan kamu, ya puji Tuhan nanti segala sesuatu itu akan datang. Gitu guys, jadi kita sebagai anak-anak muda juga jangan cepat menyerah, tapi kita tuh harus saling mengasihi satu sama lain. Walaupun kita berbeda, kita harus selalu saling mengasihi gitu. Terus kita juga walaupun kita masih kecil atau masih di umuran masih di bawah, tapi kita harus juga bisa melakukan apa yang orang-orang dewasa baik untuk melakukan ke depannya gitu. Ya jadi ke depannya itu kita anak-anak muda intinya harus saling kerja keras untuk pendidikan kita, terus membuktikan kalau kita tuh bisa gitu. Jadi itu aja. Tidak ada kata terlambat ya untuk pendidikan. Betul. Jadi kita sebagai anak-anak muda itu gak ada kata terlambat untuk mengejar semua impian kita guys. Hai guys, jadi aku mau lanjut lagi. Tadi di sini ada Oma. Say hai Oma, malam Oma. Jadi Oma, aku boleh nanya-nanya dikit gak apa-apa kan ya? Oma, suka duka Oma selama Oma menjadi seperti sekarang ini, Oma boleh ceritain nggak apa? Suka-duka kalau saya nggak ada ya. Iya. Ya, aku tinggal di Masinga ini, aku rasa nggak punya masalah, nggak punya apa-apa lah. Tenang aja jalannya. Nggak ada punya masalah, nggak ada. Tapi sekarang ini nggak ada apa-apa. Iya. Oma ini selama di rumah singgah ini udah berapa lama kalau boleh tahu? 10 kali. Udah 10 tahun ya Oma, udah cukup lama ya berarti. Oh iya teman-teman, jadi selama pandemi ini kita jangan lupa pakai hand sanitizer, jangan lupa pakai masker, jangan lupa selalu cuci tangan. Oma, jadi di sini aku juga bawain Oma masker, hand sanitizer juga. Jadi selalu safety, ya Oma. Makasih ya. Mbak. Iya. Iya, makasih. Ini juga ada hand sanitizer, Mami ada hand sanitizer. Minum. Jangan. Terima kasih. Iya. Sebenarnya sini yang paling penting karena di sini memang benar-benar teman-teman ini rentan, karena usia mereka kan rata-rata sudah 60 tahun ke atas. Jadi atas dukungan bantuan ini juga kita mengucapkan banyak terima kasih karena bisa berguna bagi teman-teman di sana, agar mereka juga sembari cuci tangan, juga jaga kesehatan, dan juga jangan diminum Oma. Iya. Bisa aja. Iya. Ya teman-teman, jadi aku juga di sini aku bawain sembako buat rumah singgah ini. Jadi itu teman-teman, buat keras dulu ya. Ini ada di sini sedikit keras buat Mami. Ya, terima kasih. Dapat dukungan juga. Ngumpul semua nah ke situ. Buat teman-teman pondang-pondang. Pondang Tri, pondang. Sini. Aduh. Tri. Tri ini pakai Indomie, beri geser sana lu, bukan KPU. Mana Putri Gio? Putri Gio pegang kopi, jangan dibuat cebong. Jangan pakai begitu baru. Yang dijelajahi. Ayo Oma Dona ucapan terima kasih dulu. Iya, Oma ucapan Dona. ya. Ya. Mama Dona. Saya berterima kasih atas pemberian sembako ini untuk sama-sama teman-teman. Dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. 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 Makasih ya semuanya udah mengganggu waktunya. Iya, iya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel aku dan Samiri. Oke, Iya, iya, oke, terima kasih. Oke, oke. Iya. See you. Ya. Oke teman-teman.
teman-teman semua. Jadi sekarang Eca sudah selesai Q&A sama Mami. Makasih banyak ya Mami atas waktunya. Sama. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, subscribe Di channel YouTube-nya aku yaitu Rensa Mirin. Mirin, jangan lupa ya teman-teman, karena ini sangat heboh beritanya, bisa membagi kepada siapa saja bahwa ini situasi yang jarang terjadi di negara kita, yang benar-benar perlu dan diperhatikan. Thank you, thank you, thank you. Thank you semua. Thanks for watching. Don't forget like, comment, and subscribe Tongpu video ya teman-teman. See you. Bye.